Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? I hope you always healthy and happy. Before we start our study, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sebelum kalian memulai pelajaran, silahkan siapkan buku matematika paket dan lembar kerja atau kertas yang sudah kalian ambil di sekolah. Jangan lupa siapkan alat tulis seperti pensil, penggaris, dan penghapus. Oke, hari ini kita belajar bab 2, yaitu operasi hitung bilangan cacah. Yang pertama kita membahas tentang penjumlahan. Penjumlahan yaitu hasil penjumlahan dua bilangan cacah yang nilainya besar lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Penjumlahan dibagi menjadi dua bagian, yaitu penjumlahan tanpa menyimpan dan penjumlahan dengan menyimpan. Kita membahas dulu tentang penjumlahan tanpa menyimpan. Di situ ada contoh 2.235 ditambah 4.542. Nah, penyelesaiannya yaitu kita susun dulu ya, seperti contoh. Nah, di sebelah kanan ada keterangan, jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Jumlahkan mulai dari bilangan pada nilai tempat terkecil. Nah, jadi 2.235 ditambah 4.542 sama dengan 6.777. Nah, selanjutnya kita membahas tentang penjumlahan dengan menyimpan. Contohnya yaitu 2.275 ditambah 3.486. Penyelesaiannya sama dengan cara disusun. Nah, di situ ada keterangan. Yang pertama, jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama, mulai dari nilai tempat terkecil. Dan yang kedua, 5 ditambah 6 sama dengan 11. Tulis 1 di tempat satuan, simpan 1 di tempat puluhan. Simpanannya yang warna merah itu ya nak ya. Dan yang ketiga, 1 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 16. Tulis 6 di tempat puluhan. Simpan 1 di tempat ratusan. 1 yang warna hijau itu ya. Nah, yang keempat, 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 7. Tulis 7 di tempat ratusan. Dan yang terakhir, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Tulis 5 di tempat ribuan. Jadi, 2.275 ditambah 3.486 sama dengan 5.761. Oke anak-anak. Nah, sekarang kita membahas tentang pengurangan, yaitu hasil pengurangan dua bilangan cacah yang nilainya besar juga lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Nah, pengurangan juga dibagi menjadi dua, yaitu pengurangan tanpa meminjam dan pengurangan dengan meminjam. Yang pertama, kita membahas tentang pengurangan tanpa meminjam. Di situ ada contoh 4.568 dikurangi 2.243, di mana penyelesaiannya yaitu dengan cara disusun. Nah, di situ ada keterangannya, kurangkan bilangan pada nilai tempat yang sama dan kurangkan mulai dari bilangan pada nilai tempat terkecil. Jadi 4.568 dikurangi
2.243 sama dengan 2.325. Selanjutnya, kita membahas pengurangan dengan meminjam. Nah, contohnya yaitu 5.547 dikurangi 2.839. Penyelesaiannya dengan cara disusun ya. Nah, di sebelah kanan itu ada keterangan 1. Kurangkan bilangan pada nilai tempat yang sama mulai dari tempat terkecil. Dan yang kedua, 7 tidak bisa dikurangi 9. Pinjam 1 puluhan dari 4, jadi 17 dikurangi 9 sama dengan 8. Dan yang ketiga, 4 dikurangi 1. 4 tadi kan dipinjam, jadi dikurangi 1 ya. Terus dikurangi 3 sama dengan 0. 5 tidak bisa dikurangi 8. Pinjam 1 puluhan dari 5. Jadi 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Dan yang terakhir 5 dikurangi 1. Dikurangi 1 dari mana? Tadi kan 5 dipinjam. Ya, berarti 5 dikurangi 1. Terus dikurangi 2, hasilnya 2. Jadi 5.547 dikurangi 2.839 sama dengan 2.708. Selanjutnya, operasi hitung perkalian. Nah, hasil perkalian suatu bilangan dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan secara berulang bilangan tersebut. Namun, untuk menentukan hasil perkalian, bilangan yang nilainya besar akan lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun panjang dan pendek atau dengan menggunakan sifat distributif. Nah, itu salah satu contoh yaitu tentukan hasil dari 56 dikali 8. Cara bersusun panjangnya dan cara bersusun pendek. Kita membahas dulu dengan cara bersusun panjang. Nah, 56 dikali 8. Nah, di sini ada keterangan. Ini ya. 8 ini 8 dikali 6 ini ya. Ya, 8 dikali 6 sama dengan 48, ditulis di 48. Selanjutnya 8 dikali 50. Ya, ini 8 kali 50. 5 kan di tempat puluhan. Jadi 50. 8 kali 50 sama dengan 400 ya, ditulis 400. Terus dijumlahkan jadi 448. Nah, sekarang kita belajar dengan cara susun pendek. Ini kan dilangsung 8 kali 6. Nah, itu kan ada caranya. 8 kali 6 sama dengan 48. 8 ditulis sebagai satuan, 4-nya ini disimpan, ya. Nah, selanjutnya 8 dikali 5 sama dengan 40. 40 ditambah angka yang disimpan tadi ini ya. 40 ditambah 4 sama dengan 44. Jadi 56 dikali 8 sama dengan 448. Selanjutnya soal lagi ya, contoh. Tentukan hasil dari 5.443 dikali 12. Kita juga menggunakan cara bersusun panjang dan pendek ya.
Nah, kita belajar dulu tentang cara bersusun panjang. Nah, di sini ada contohnya tadi berapa? 5.443 dikali 12. Nah, ini yang pertama 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Ya. Terus 2 dikali 40 sama dengan 80. 2 dikali 400 sama dengan 800. 2 dikali 5.000 sama dengan 10.000. Selanjutnya di puluhan ini ya. Ini 10 dikali 3 sama dengan 30. Nah, 10 dikali 40 sama dengan 400. 10 dikali 400 sama dengan 4.000. 10 dikali 5.000 sama dengan 50.000. Dari hasil itu kita jumlahkan, yaitu berjumlah 65.316. Sekarang kita belajar dengan cara bersusun pendek. Nah, di sini kan 5.443 langsung kita kalikan dengan 2 ini ya. Nah, jadi hasilnya berapa? 10.886. Yang kedua, 5.443 kita kalikan 1. Nah, ketemu 5.443. Dari hasil perkalian ini kita jumlahkan. Jadi hasilnya berapa? 65.316. Jadi 5.443 dikali 12 hasilnya 65.316. Selanjutnya kita membahas tentang pembagian. Membagi suatu bilangan sama artinya dengan mengurangi bilangan tersebut secara berulang sampai habis. Misalnya 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0 sampai habis ya, yang bernilai 0. Nah, ada 2 kali pengurangan 6 oleh 3. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Selain dengan cara pengurangan berulang, operasi hitung pembagian juga dapat diselesaikan dengan cara bersusun. Nah, ini salah satu contoh yang bersusun ya, pembagian tanpa sisa. Tetap ya, kita menggunakan pembagian tanpa sisa dan contoh pembagian dengan sisa. Ini ada contoh soal, tentukan hasil dari 24 dibagi 2. Cara pengurangan berulang dan cara bersusun. Kita coba dulu dengan cara pengurangan berulang. Nah, di situ 24 dibagi 2 sama dengan 24 dikurangi 2 yang pertama. Terus 24 dikurangi 2 yang kedua. 20 dikurangi 2 lagi itu yang ketiga. Kurangi 2 keempat, kurangi 2 lagi 5 sampai hasilnya 0 ya. Di situ sudah ada hasilnya 0. Ada 12 kali pengurangan sampai habis ya. Di situ kan tertera di lingkaran oranye itu sampai 12. Ada 12 kali pengurangan sampai habis ya. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Sekarang kita menggunakan cara bersusun. Ini ya. Di keterangan pertama 2 dibagi 2 ini ya caranya. 2 dibagi 2 hasilnya berapa? 1 ya. Tulis angka 1 di atas ini. Ditulis di atas ini ya. Nah, selanjutnya
Nah, ini dikurangi ya. 2 kurangi 2 kan 0. Jadi gak perlu ditulis, langsung 4-nya turun. Di sini ada 1 dikali 2 ini ya. 1 dikali 2, 2. Kan? 2 kurangi 2 kan 0 di sini. Gak perlu ditulis, langsung 4-nya turun. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Tulis angka 2 di atas. Selanjutnya 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya, 4 kurangi 4 hasilnya 0. Ya, karena hasilnya 0 maka pembagian selesai. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Sekarang kita belajar pembagian dengan sisa. Di situ ada soal, tentukan hasil dari 45 dibagi 4. Penyelesaiannya tetap dengan cara pengurangan berulang dan dengan cara bersusun. Nah, di sini contohnya 45 dibagi 4 sama dengan 45 kurangi 4, kurangi 4, kurangi 4 sampai tak tersisa atau tidak bisa dikurangi lagi. Di situ hasilnya sama dengan 1. Berarti sisa berapa? 1. Jadi ada 11 kali pengurangan dengan sisa 1. Nah, di situ berarti 45 dibagi 4 sama dengan 11 sisa 1. Nah, sekarang kita coba dengan cara bersusun. Nah, 45 dibagi 4. Berarti kita coba dulu 4 dibagi 4 sama dengan 1. Ya, berarti tadi gimana? Yang dibagi ini ya. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Tulis angka 1 di atas ini ya. Di atas nak ya. Nah, selanjutnya 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, 4 kurangi 4 kan 0, gak perlu ditulis, langsung 5-nya turun. Nah, 5 dibagi 4 sama dengan 1. 1, tulis angka 1 di atas ya nak. Selanjutnya 1 dikali 4, 1 dikali 4 ini hasilnya 4. Nah, dari hasil 4 itu berarti gimana? 5 dikurangi 4 hasilnya kan 1. Nah, pembagian selesai dengan sisa 1 karena 1 tidak dapat dibagi 4. Jadi 45 dibagi 4 sama dengan 11 sisa 1. Nah, selanjutnya pembagian partisi. Nah, di situ ada 2 contoh gambar, gambar A dan gambar B. Bu, gambar partisi itu yang mana sih? Di situ sudah dijelaskan. Pembagian pada gambar B merupakan pembagian partisi atau pembagian langsung. Pembagian ini loh ya nak ya. Ini langsung dibagi kan ya. Nah, cara ini dilakukan ketika kita sudah mengetahui hasil dari pembagian tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang operasi hitung campuran. Urutan atau cara mengurutkan atau cara pengerjaan operasi hitung campuran, yaitu yang pertama, 1. Jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka kerjakan terlebih dahulu. Kedua, dahulukan pengerjaan operasi perkalian atau pembagian. Ya, ingat-ingat yang didahulukan perkalian dan pembagian daripada operasi penjumlahan atau pengurangan. Yang ketiga, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan urut dari kiri. Di sini ada contoh, perhatikan contoh berikut. Yang A,
10, ini ya, 10 ditambah dalam kurung 15 dikali 3 tutup kurung dikurangi 16 dibagi 2 sama dengan kita dahulukan yang dalam kurung. Tadi ya, diingat-ingat didahulukan yang dalam kurung. Nah, 10-nya tetap dulu. Nah, dalam kurung 15 kali 3 hasilnya 45. Dikurangi 16 dibagi 2, 8. Kita kerjakan terlebih dahulu yang ini tadi ya. Nah, 10 ditambah 45 hasilnya 55 dikurangi 8 sama dengan 47. Yang contoh kedua, 150 kurangi 20 kali 4 ditambah 48 dibagi 4. Kita dahulukan yang perkalian atau pembagian. Ya, di sini ada tanda mana yang dikerjakan terlebih dahulu. 150-nya tetap dikurangi 20 dikali 4, 80. 48 dibagi 4 hasilnya 12. Maka 150 kurangi 80, 70 ditambah 12. Hasilnya 82. Nah, sekian penjelasan dari Bu Matus. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jangan lupa sholat 5 waktu dan berbakti kepada orang tua. Thanks you for attention. Let's I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.